Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk semuanya. Saya Rahel Sere dari kelas 3A Sambut 2021 dengan NIM 211501043 akan menjelaskan bagaimana sistem imun merespon benda asing atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui poster yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Ibu Yuwandani selaku dosen pengampu yang telah memberikan mata kuliah sistem imun, yang telah memberikan materi sistem imun di mata kuliah imunologi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem imun. Sistem imun itu adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang kompleks yang memberikan perlindungan terhadap adanya invasi zat-zat asing ke dalam tubuh. Bagian-bagian yang dianggap bukan bagian dari tubuh atau non-self akan dimusnahkan oleh sistem imun tubuh. Sistem imun itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu sistem imun yang non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik ini berupa komponen normal tubuh yang merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon langsung. Sistem imun non-spesifik selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah bahan asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara cepat menyingkirkannya. Sistem imun non-spesifik ini disebut sistem imun non-spesifik karena tidak menunjukkan spesifitas terhadap benda asing dan mampu melindungi tubuh dari banyak patogen. Sistem imun non-spesifik sendiri terdiri dari pertahanan fisik, yaitu berupa kulit, selaput lendir, dari batuk dan bersin, silia saluran pernapasan adalah contohnya. Mereka ini adalah barrier fisik yang sulit untuk ditembus oleh sebagian besar zat yang dapat menginfeksi tubuh. Lalu ada juga dari pertahanan seluler yang mempunyai fungsi utama yaitu fagositosis. Fagosit, sel NK, sel mast, dan eosinofil berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Pertama-tama, neutrofil yang merupakan sel pertama yang dikerahkan ke tempat infeksi akan menelan dan membunuh mikroorganisme secara intraseluler. Lalu, basofil dan sel mast mengeluarkan histamin dan heparin yang juga terlibat dalam manifestasi reaksi alergi. Eosinofil dalam pertahanan seluler ini berperan dalam membunuh parasit dan berperan penting juga dalam reaksi alergi. Lalu, selain pertahanan fisik dan pertahanan seluler, ada juga pertahanan biokimia yang terdiri dari lisozim, fosfolipase, asam lemak, dan asam lambung. Lisozim dan fosfolipase yang terdapat pada air mata dan saliva mampu melisiskan lapisan peptidoglikan dari dinding bakteri. Lalu, asam lemak yang dilepaskan oleh kulit mempunyai efek denaturasi terhadap protein membran sel, sehingga dapat mencegah infeksi yang dapat terjadi melalui kulit. Asam lambung sendiri membantu menciptakan lingkungan yang dapat mencegah infeksi oleh mikroba. Lalu ada pertahanan humoral yang terdiri dari laktoferin, transferin, interferon, dan lisozim. Laktoferin dan transferin dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Interferon sendiri merupakan protein yang dapat menghambat replikasi dari virus di dalam sel hospes dan mengaktifkan aktivasi sel NK atau natural killer. Lalu lisozim adalah suatu enzim yang dapat merusak dinding sel bakteri. Lalu kita akan lanjut ke sistem imun yang spesifik. Sistem imun yang spesifik ini berbeda dengan sistem imun non-spesifik. Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Benda asing yang pertama kali muncul dalam badan akan segera dikenal oleh sistem imun spesifik sehingga terjadi sensitasi sel-sel sistem imun tersebut. Bila sel sistem imun tersebut berpapasan kembali dengan benda asing yang sama, maka benda asing yang terakhir ini akan dikenal lebih cepat, kemudian dihancurkan olehnya. Makanya namanya itu sistem imun spesifik.
karena dia hanya bisa menghancurkan benda asing yang udah dia kenal sebelumnya. Sistem imun spesifik sendiri terdiri dari dua imunitas lagi, yaitu ada imunitas seluler dan imunitas humoral. Yang pertama kita akan menjelaskan di sistem imunitas humoral. Limfosit yang bekerja pada sistem imunitas humoral adalah limfosit B. Lalu, limfosit yang bekerja pada sistem imunitas seluler pada sistem imun spesifik adalah limfosit T. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana respon sistem imun ini ketika ada patogen. Jadi pertama-tama respon imun ini diawali ketika misalnya tangan kita tertusuk jarum. Maka sistem pertahanan tubuh yang pertama, yaitu kulit, akan terbuka dan membuat ada kemungkinan bahwa bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh. Lalu selanjutnya tubuh akan mengenali bakteri. Tubuh itu akan tahu kalau ada bakteri yang masuk melalui PAMS atau Pathogen Associated Molecular Patterns. PAMS itu sendiri adalah suatu molekuler yang sangat spesifik yang dimiliki oleh bakteri. PAMS sendiri dari luar dikenali dan berikatan dengan PRR atau Pattern Recognition Receptor. Nah, dari situ tubuh mengetahui bahwa ada benda asing yang telah masuk ke dalam tubuh berupa bakteri yang mana selanjutnya menyebabkan respon imun ini aktif gitu. Setelah tubuh mengenal bakteri, maka sel mas yang ada di dalam tubuh akan mengeluarkan histamin dan heparin. Itu tadi termasuk ke dalam sistem imun non-spesifik tadi. Histamin itu tadi berguna untuk vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah, dan heparin sendiri sebagai antikoagulan yang dimana tujuannya yaitu untuk meningkatkan aliran darah menuju sumber infeksi. Karena ketika jumlah aliran darah semakin meningkat, maka akan makin banyak juga sel yang berperan melawan si bakteri itu. Sel mas juga mengeluarkan sitokin yang tujuannya untuk memanggil neutrofil dan makrofag untuk menuju lokasi terjadinya infeksi. Makrofag itu adalah sel fagositik yang terbesar fungsinya. Makrofag itu adalah sel fagositik yang terbesar dan fungsinya itu untuk memakan atau menelan bakteri. Nah, setelah bakteri ditelan oleh sel fagosit, bakteri tadi akan dibunuh dengan cara dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Selanjutnya, sedikit dari fragmen-fragmen tersebut akan dipresentasikan atau disajikan di permukaan sel-sel fagosit melalui MHC kelas 2. Tujuan ini untuk memperkenalkan antigen ke sel-sel yang lain gitu. Sel-sel yang bisa mempresentasikan sisa-sisa fragmen ini melalui MHC kelas 2 disebut sel-sel APC atau antigen presenting cell. Sel APC akan bergerak menuju kelenjar getah bening atau nodulin, yang dimana di sana sudah ada sel-sel T yang siap untuk diaktifkan dan dikenalkan kepada tadi sel-sel yang sudah dipresentasikan tadi. Terus di dalam nodulin, sel-sel dendrit ini akan mencari sel T yang sesuai, yang bisa mengenali antigen yang tadi dipresentasikan oleh sel-sel dendritik gitu. Untuk bisa mengaktifkan sel T, respon sel T harus berikatan dulu dengan MHC kelas 2 yang tadi mempresentasikan antigen. Lalu setelah sel T tadi aktif, maka sel T akan mengaktifasi sel T helper yang kemudian akan berpoliferase menjadi lebih banyak dalam kelenjar limfa, dan beberapa sel T tadi menjadi sel T memori yang akan menetap di kelenjar getah bening. Kemudian beberapa lagi akan menuju tempat infeksi untuk membantu sel makrofag yang terinfeksi dengan cara memproduksi sitokin interferon gamma dan mencerna interferon gamma yang kemudian diterima oleh sel makrofag yang akan membantu sel makrofag itu untuk bisa mencerna dan membunuh bakteri yang ada di dalam sel makrofag sendiri. Dari beberapa T helper ini akan menuju pusat kelenjar limfa untuk mengaktifasi sel B. Sel B kemudian berpoliferase dan berdiferensiase menjadi lebih banyak.
Diferensiasinya sendiri akan menjadi sel plasma yang fungsinya untuk memproduksi antibodi untuk melawan bakteri, dan menjadi sel B-memori yang akan tetap hidup. Fungsinya ada apabila adanya infeksi berikutnya, maka kerja sel memori ini akan lebih cepat teraktifkan karena sudah ada memori sebelumnya. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan saya mengenai respon imun terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Semoga dapat membantu dan dapat memberi ilmu tambahan ilmu kepada teman-teman. Terima kasih.